أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak terkecuali nikmat taufik, hidayah, dan nikmat kesehatan serta nikmat berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini untuk menunaikan sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'in-tabi'innya hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Tak lupa melalui mimbar ini khotib sampaikan pesan takwa dan kebaikan kepada kita semua agar kita senantiasa sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia,
sebagai seorang hamba yang istimewa memang bahwa kita jika beramal tidak memiliki tujuan apapun kecuali karena Allah semata dan juga agar mendapatkan ridho darinya. Namun hamba-hamba Allah yang di dalam beramal tidak memiliki keinginan apapun kecuali mendapatkan ridho dari Allah, ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena orang yang ketika beramal tidak mengharapkan apapun kecuali Allah semata, itu dalam tingkatan tasawuf itu mereka adalah para sufi yang kelas tinggi. Mereka adalah ulama-ulama hakikat yang bisa mencapai pada tingkatan seperti ini. Banyak hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bentuk dan tingkatan balasan amal seorang hamba. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menyebutkan tingkatan-tingkatan amal manusia. Antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-a'malu khamsatun fa'amalum bimislihi wa amalum mujibun wa amalum bi'asyratin wa amalun bisab'i mi'atin wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah. Artinya Nabi bersabda bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu memiliki 5 tingkatan. Dilihat dari balasan yang akan ia dapatkan. Ada yang pertama adalah ada amal yang dibalas dengan semisalnya. Jadi jika kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka amalan kita itu diganjar atau diberikan pahala sesuai dengan amalannya itu, dibalas dengan semisalnya. Atau ada amalan yang mewajibkan, nanti penjelasannya di selanjutnya. Kemudian ada amal yang dibalas setiap kali kita melakukan sesuatu, maka balasannya bisa 10 kali lipat. Lalu ada lagi amalan yang dibalas 700 kali lipat dibandingkan dari amalannya tadi. Dan ada amal yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Dalam menafsirkan hadis di atas, Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, fa'ammal amalul ladzi bimislihi farrajulu ya'malu sayyi'atan yuktabu alaihi wahidah wa rajulun yahummu bihasanatin walam ya'malha fayuktab lahu hasanah wal amalul mujib man laqiyallah la ya'budu illa huwa wajabat lahul jannah wa man laqiyallaha ya'buduhu ghairahu wajabat lahun nar wal amal alladzi bi asyratin man amila hasanatan fayuktabu lahu asyrah wal amalul ladzi bi sab'i mi'atin man amila fi bi sub'i mi'atin man amila fi sabilillah au yunfiqu fi dzalika fayuktabu lahu sab'u mi'atin wal amalul ladzi la ya'rifu sawaba amilihi illallah fahuwa shaum. Dalam menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di atas, Imam Abu Lais As-Samarqandi ini beliau mengatakan bahwa kategori yang pertama adalah al-amal alladzi bimislihi, yaitu orang yang perbuatannya dibalas sesuai dengan perbuatannya adalah seorang hamba yang melakukan sebuah perbuatan buruk, atau contoh lainnya adalah seorang yang berniat melakukan perbuatan baik namun ia tidak sempat mengerjakannya. Jadi al-amal allazi bimislihi, perbuatan yang akan diganjar sesuai dengan perbuatan itu adalah ketika contohnya ketika kita berniat berbuat baik lalu niat itu belum ditunaikan menjadi perbuatan,
baru niat saja, maka niat berbuat baik tadi itu termasuk al-amal allazi bimislihi, amal yang akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan niatnya tadi itu. Itulah kemurahan Allah yang mencatat kebaikan hamba walaupun baru niatnya saja. Jadi ini salah satu fadlum minallah adalah ketika kita berniat, ketika kita sudah niat melakukan kebaikan, namun kita belum melakukannya, belum sanggup melakukannya, maka kita tetap mendapatkan pahala karena niatnya itu tadi. Yang kedua, yaitu al-amal al-mujib, man laqiyallah la ya'budu illa huwa wajabat lahul jannah. Perbuatan yang mewajibkan. Ini yang dimaksud adalah perbuatan yang, contohnya man laqiyallah, amal dari hamba yang tidak menyembah siapapun kecuali pada Allah. Ini sudah pasti wajabat lahul jannah. Kata Allah, kata Nabi, kata Abu Lais As-Samarqandi dalam menafsiran hadis tadi itu disebutkan contohnya adalah orang yang hidup di masa sekarang ini, dia kemudian tidak menyembah kecuali kepada Allah, maka wajabat lahul jannah itu adalah pahala yang didapatkan karena kewajiban yang harus ia tunaikan. Sebaliknya, man laqiyallah ya'budu ghairahu wajabat lahun nar. Kalau ada orang yang dituntut untuk menyembah kepada Allah namun dia tidak menyembah kepada Allah melainkan menyembah kepada selain Allah, wajabat lahul nar, maka dia akan mendapatkan ganjaran berupa neraka. Ketiga, amal yang dibalas 10 kali dari amalnya tadi, 10 kali lipat. Secara umum, amal seorang hamba dicatat Allah 10 kali lipatnya sebagaimana yang diinformasikan dalam hadis berikut ini. Al-hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin was-sayyi'atu bimisliha illa ayyata jawazallahu anha. Amal kebaikan itu akan dicatat oleh Allah 10 kali lipat dari amalnya tadi itu. 10 kali lipat hingga ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Sementara wasayyi'atu, namun keburukan itu dicatat semisalnya kecuali diampuni oleh Allah. Ini bentuk dari anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah jika kita melakukan kebaikan maka bisa berkali-kali lipat, tapi sebaliknya jika kita berbuat keburukan maka hanya akan dicatat 1 kali. Ini fadlum minallah. Namun ada pula amalan tertentu yang dicatat 10 kali lipat dengan bentuk balasan yang berbeda. Contohnya seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, man shalla 'alaika marrah kataballahu 'azza wa jalla lahu biha 10 hasanat wa maha anhu biha 10 sayyi'at wa rafa'a lahu biha 10 darajat. Kata Jibril, wahai Muhammad, siapa saja yang bersolawat kepadamu 1 kali saja, maka Allah akan mencatat untuk orang yang bersolawat kepadamu 1 kali itu 10 kebaikan. Bukan hanya mencatat 10 kebaikan, tapi juga Allah akan menghapus darinya 10 keburukan yang telah dilakukan, serta mengangkatnya untuk mendapatkan 10 derajat. Lalu kategori yang keempat selanjutnya adalah amal yang dicatat 700 kali lipat dari perbuatannya. Amal yang mendapatkan balasan 700 kali lipat ini adalah amalan berjihad di jalan Allah. Informasi balasan itu disampaikan secara jelas dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur
orang-orang yang menanam sebutir biji atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam konteks kekinian makna jihad yang memang disebutkan dalam ayat ini tentu tidak saja berbentuk dalam jihad fisik, jihad mengangkat senjata di medan pertempuran, tetapi apapun usaha kita yang kita kerahkan, yang kita lakukan, kita semangatkan untuk menegakkan dan menghidupkan agama Allah, seperti membangun sarana ibadah, menghidupkan kegiatan dakwah, membina generasi pengamal Al-Quran, juga termasuk bagian dari jihad atau berjuang di jalan Allah. Lalu yang terakhir adalah amal yang tidak ada yang mengetahui balasannya kecuali Allah itu sendiri. Salah satunya adalah amalan kita berpuasa. Tentunya adalah puasa wajib, sebagaimana dalam hadis dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata bahwa aku akan membalas langsung ibadah puasa yang wajib itu. Mengapa? Sebab besaran balasan puasa sunnah diketahui dalam beberapa hadis, ada yang diampuni dosanya hanya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi amalan kategori balasan amal yang terakhir, yaitu amalan yang tidak ada yang mengetahui pahalanya sebesar apa kecuali Allah, adalah amalan berpuasa di bulan Ramadan. Sementara puasa-puasa sunnah, selain puasa di bulan Ramadan tadi, beberapa hadis menginformasikan bahwa puasa sunnah pahalanya ada yang dihapus dosanya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Selain itu masih ada amal-amal tertentu dari seorang hamba yang dikehendaki Allah mendapatkan balasan yang tak ternilai besarnya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Betapa pemurahnya Allah yang begitu teliti membalas kebaikan hamba-hambanya. Di saat hambanya berbuat baik, Allah membalasnya, ada yang 10 kali lipat, ada yang 7 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, bahkan ada yang tidak diinformasikan oleh Allah kepada siapapun, kecuali itu hanya diketahui olehnya saja. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bisa meraih keutamaan beramal, baik kategori pertama, kedua, ketiga, maupun kategori yang kelima. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufakum fa inna fi taswiyati sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan, bariskan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها من أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين وفهم لنا فهم النبيين والهمنا إلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار. اللهم اجعل آخر كلماتنا في هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.